Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bang Puramamin ka Iya, tengah. tena mau ku ngisan dulu bahasa Makassar. Oh iya. Diri ku campur-campur mamin Iya, tenang apa kering. apa pakutan aku saya bahasa Indonesia di. Iya. Iya. Bahasa Inggris ya. Apa bukan aku lupa ya. Ya alhamdulillah baji ki pendari irma sekitar nih. Iya. Nah ya ini apa namanya pengajian bahasa Makassar tuh. Iya. Ya ke anju tahu kama-kamayan nih. Utama anak-anak muda ya. Iya. Jadi mau nangis yang bahasa Makassar. Cini pinakin contohnya. Iya. Kan misalnya kan jadi ngasing fokus kiri bahasa tiap bahasa tak. Iya. Kama bahasa Inggris. Iya. Kama bahasa Arab. Bajit iya. Karena jo bahasa kemajuan kan. Iya. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa kemajuan kan. Iya. Bahasa Arab, bahasa agama tak. Iya. Tapi nak tahu kayak kok kelupai parasangan no. Tojeng. Jadi bajulah tuh punya irma sigi. Ya. Dia pengajian bahasa Makassar kemayan deh. Iya. Ya. Ini sahabat tahu kamayan deh. Ini karena bahasa Makassar, ini bahasa kampungan. Iya. Iya, maaf nih, karena bahasa tukang becak lah, bahasa Iya. apalah. Iya. Iya. Padahal sebenarnya kan udah seperti itu. Kan datang apa pejabat-pejabat itu dong Makassar ngasih tahu bugis sih. Ya apa namanya? Justru malah sebaliknya bahasa Makassar kan bahasa karaing. Iya. Bahasa kehormatan. Iya. Bahasa tinggi. Iya. Tapi kamayan yang karena bahasa kampungan jarin apa namanya eroki uban dari apa namanya masyarakat kan karena kayak kok ngaseng fokus kiri bahasa Inggris ke bahasa Iya. Arab tapi niatom bahasa karena bahasa Makassar bahasa Bugis Iya, orangnya daerah bahasa Parasangan. orangnya daerah Iya. ya jo pertama ya Minan Royan aku kalupay minan bahasa Makassar kan. Minan Royan niatongan jo apa namanya buang hamangan jo ri masyarakat tan jo. Karena apa namanya ada kah? Kena jana na penting. Nakana pemahaman jo. Ada kan nanti nera mate. Iya. Jadi kayak mau kau nganu bahasa Makassar, bahasa Arab mo, bahasa agama mo. Iya. Ke agama ya kayak beden daerah mate. Iya. Ada ke beden jadi daerah mate. Ada ke beng nakanan jo ada kan penganun nanun tak nenek moyang tak. Iya. Kena penangis yang agama ya. Iya. Ajarinnya minta men agama ya Islam. Kikolpay mi ada ka. Dia makin panganu ipo, pangurang-urang ipo niya bing ada ka doon ni kana tong kesibukan, ni kana tong apa. Ni kana tong apa namanya? Animisme. Iya. Sika mata campur on jure ada ka jadi niya dong saribatan ta pemahaman kemanjo. Karena ya kang anu mi ada ka. Islang mo panay kaya mo nganu ya ada ka. Ada kan joni animisme na apa ni ano na puner ko amang akhirnya anu mo agama mo. Iya. Jo ante kamu nonton jo Pak Ustaz ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 pertanyaan ini mungkin yang pertanyaan ketiga mungkin bisa
Ustaz yang tentang ya karena saya spesialis apa namanya bukan tajwid saja iya. Bapak yang pertama bagaimana cara kita mengetahui huruf K dengan Qaf? Kalau di dalam matan mengatakan tsumma li aqsal khalqi hamzun ha'u. Ini tenggorokan ini. Anggaplah tenggorokan. Saya berbicara tenggorokan dulu. Tsumma li aqsal khalqi hamzun ha'u, tsumma li wasfihi fa'ainun ha'u, adana gun kha'u kha wal qafu. Huruf qaf dengan kaf itu berada di atas tenggorokan dan berada antara pangkal tenggorokan dan pangkal lidah. Pangkal tenggorokan dengan ujung lidah. Apa namanya? Ujung tenggorokan dengan pangkal lidah. Ngerti? Antara ya, ujungnya tenggorokan tapi pangkalnya lidah di dalam itu bukan di luar. Iya, begitu. Nah, qaf ya. Posisi huruf qaf itu kan qalqalah. Qaf, kul. Jadi bukan kalau bilang kul makan. Huruf kaf kul, kul itu makan. Karena apa? Karena kita kasih hamas. Ada hamas. Sedangkan huruf qaf itu pasti dia hurufnya jahar. Qaf, dia tertahan dulu. Itu untuk membedakan huruf antara huruf qaf dengan kaf. Huruf qaf itu dia qalqalah. Qaf, aqqa. Sedangkan perbedaannya pada saat sukun, kalau huruf qaf dia terpantul, aqqa. Sedangkan huruf K pada saat sukun dia terpantul ak. Di situ. Jadi kalau kita mau tahu perbedaannya huruf itu makhrajnya di mana? Di huruf yang sama, ini sama makhraj tapi beda sifat. Satu makhrajnya sama berada di ujung tenggorokan dan di pangkal lisan. Caranya kita mengetahui pada saat sukun dan bertasydid. Coba kalau huruf qaf itu aqqa, sedangkan K pada saat sukun dia pasti mengeluarkan percikan ak. Itu cara mengetahui itu. Jadi jangan sampai terutama di Al-Ikhlas jangan bilang lagi kulhu. Kalau kulhu itu artinya bahaya. Makanlah. Sedangkan kalau kul katakan. Begitu. Kemudian masih ada pertanyaan? Itu cocok. Ini harusnya ada kayak tulis-tulis dan cakar-cakar, tapi tidak apa-apalah. Itu ciri-cirinya untuk membedakan antara mad jaiz munfasil ya, kemudian mala. Ciri-cirinya pertama itu dilihat saja dari alisnya. Alisnya kalau mad jaiz itu pasti tipis ki. Kalau mala itu tebal. Iya, betul ya? Itu. Kalau tebal itu pasti dia mad jaiz muttasil, mad wajib muttasil. Mala karena dia satu kata. Kalau mad jaiz dia pendek. Dia tidak tipis. Dia tipis ki. Ciri-ciri yang kedua, kalau mad jaiz itu pasti hamzah tegak. Kalau wal mala pasti hamzahnya hamzah duduk. Itu. Kalau panjangnya itu panjang tidak panjang sama-sama ji, cuma ada ketebalnya saja. Iya. Cara membacanya kita mau pilih 4 harokat atau 5. Kita pilih saja salah satunya. Cuma yang kami minta konsisten ki. Kalau memang kita pakai 4 sampai di bawah. Kalau kita pakai 5 sampai ke bawah. Itu. Ya. Sama panjangnya sama. Iya, sama panjangnya. Yang sama panjangnya itu ada 3. Mad jaiz, mad wajib dengan mad silah tawilah. Sumpama hi. Ada di situ mad silah, artinya ada di situ. Yang bertemu dengan mad tobi, yang bertemu dengan mad tobi, hamzah di dalam satu kalimat. Di situ. Jadi panjang juga sama itu, 4 juga. 4 atau 5 ya. Itu cara pembahasannya. Ya. Kalau di dalam matan, kalau di dalam guru saya tidak mengatakan 3. Dia mengatakan 4 atau 5. Dalam tanda kutip kita konsisten yang mana kita pilih di situ. 4 atau 5 harakat. Jadi jamak lagi bilang ya ayo. Kalau ya itu kodong ya 2 jadi situ.
ya ayo. Bagus tau itu kalau kita kasih sedikit kita rubah. Ya ayu. Di situ juga mohon maaf ya, saya lupa tadi. Iya dan wow dalam keadaan bertasydid ada namanya kaidah nabur. Nabar, kita tekan sedikit. Ya ayu. Ayu, tapi yang putus ki, jangan ya ayu, ay terputus. Ini ya ayu. Sama juga kalau kita bilang iyyaka na'budu wa iya, ada penekanan di situ. Itu artinya penekanan, artinya apa namanya kalau secara arti kayak apa namanya ini kayak khusus sekali hanya kepadamu. Iyyaka na'budu wa iya. Jadi jangan iyyaka na'budu wa iya, enggak boleh. Ada namanya kita tekan di situ. Nah, itu namanya kaidah nabur atau nabar, dinabarkan. Nah. Gitu ya. Kemudian untuk Bapak cara mengerti panjangnya. Atur kalau mat tobi harus dua harakat. Karena panjang itu ini namanya mat. Panjang itu ada 5 tingkatannya. Tingkatan yang paling panjang dalam Al-Quran harakatnya itu mat lazim mutsaqqal kilmi. Contohnya ayatnya di mana? Waladdo. Nah, itu namanya mat lazim mutsaqqal kilmi. Di situ panjangnya harus 6. Iya. Oh, tidak sama. Itu tidak sama. Coba kita baca di surah Al-Fatihah. Di situ ada huruf do yang bertemu dengan huruf mat tabi'i. Yang jadi masalah setelah mat tabi'inya itu ada huruf satu yang bertasydid. Itu ada ilmu tersendirinya namanya mat lazim mutsaqqal kilmi. Dia huruf berat di situ, makanya namanya mat itu panjang. Kemudian lazim harus mutsaqqal kilmi karena berat. Kenapa berat? Karena dia bertasydid. Jadi waladhdallin. Begitu. Jadi ada panjang. Kemudian ada lagi jadi tingkatan kedua mat wajib. Sama tadi wal malah, itu malai. Kemudian tingkatan yang ketiga mat arid disukun. Contoh itu tadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita mau sukun karena wakaf di situ. Jadi sukunnya itu yang terakhir sukun palsu. Seharusnya bismillahirrahmanirrahim. Tapi nya itu ditiadakan dan diganti huruf sukun. Nah, makanya namanya mat arid lisukun. Itu tingkatan ketiga. Tingkatan yang keempat mat jais. Itu juga. Tapi secara kaidah sama Ji, yang nomor 2, cuma membedakan karena dia berat ini yang nomor 2 mat wajibnya. Nah, tingkatan kelima, ini yang paling pendek. Namanya mat tabi'i. Jadi mat tabi'i itu ada di situ ada 5. Ada yang pertama apa namanya? Nabimu dibaca 2 harakat nabi bi adanya ya sukun yang sebelumnya berharokat kasra, kemudian itu juga mat tabi'i dibaca 2 harakat juga, kemudian mat badal. Oke. Baiklah untuk naik terus keren Pak Iqbal tapi kering untuk Pak Iqbal pentingnya itu istilahnya biasa maki bahasa daerah karena salah satu itu artinya memperdalam juga pemahaman karena biasa maki masih jika biasa tuntin nising apa nakanannya apa batuanan nih ingka pun nak sama kasih kamu nih batuan. Itu salah satu itu artinya memperdalam pemahaman. Kemudian juga memperkuat hubungan emosional. Karena biasa anak-anak itu gimana Ki? Karena pasanganku itu juga memperkuat hubungan emosional. Jadi kamu menyomelin. Kemudian itu salah satunya itu meningkatkan resonansi pesan agama juga. Artinya lebih mudah diterima di dalam beragama. Kemudian juga itu salah satunya juga menjaga kearifan lokal. Kita sebagai karena tenanya kamar Makassar kan jai sangka mangkana batur daerah ini batur selayar pasti marate basar sih jadi ponto sekarang takala kamu tumbuh isi bugi lagi tena sih kamu ngasing karena kini kulele ngasing nih besidra segaram bone beda bahasana iya ser halusu ser iya kamu tompa poin punya Makassar ritakala
puna nakana mantakala ka mempo ki puna nakana jene poto cidoki kamu manjo puna rangkara takala ka ngandre ki biralle puna nakana jene pontoa ki kota ki kota Batar kan itu jadi ngerti ki kota Batar kan jadi iya iya jadi bahasa memang penting perlu. Iya, Loki Mandre. Iya, Loki Mandre pun iya. Iya, Loki baru. Jadi dia pada. Jadi kok bicara Loki macam itu kamu bicara pada. Iya. Jadi di dalam iya. Jadi di Makassar itu memang ada juga kama gua pun bicara kan halus juga bicara. Jika pun riat jadi ponto biasa memang halus menurut dia tapi kasar bagi kita. Iya. Kamanjo. Jadi iya kado angandri iya. Itu kado bahasa iya. Iya, orang-orang di atas begitu. Kado. Iya sopan iya. Iya, angandre. Iya kado iya. Kado. Jadi terakhir istilahnya di dalam kesempatan ini saya mau juga ada pesan yang saya sudah buat dalam versi bahasa Makassar. Ini rentetannya tadi ini ayat yang kita baca. Jadi mohon untuk disimak. Ini mudah-mudahan pesan artinya adalah pasal riparang kuata. Artinya saya berpesan sesama hamba Allah. Angkananya nia salan se rewasa mak riparasangan menenungan rigaut tenaya takamana nanataba kini kana pamaressa ri anjo watua apuali min limaya apisa bimi bangkenga ri panggau kalik bak ni laloya ri watunna rilino elani kusisi mi pacinika nani pipasiap biam panjalinna ri dere salana ri panjanyanna rak masakna nani joli mi bebe reka alanya mi bicara salaya lan rika mana mi anjo rigantingan talasatta te lalu ki lalingka rigau doraka narompon ranggasela manyueang salasa rieram bori nanjaya. Oleh karena itu niat talu pokoknya paraluan dijaga ilalan anle linoa. Yang pertama, kijagai kalenta baturi panggau ke anu kodia. Jaga dirita dari yang tidak baik. Yang kedua, kijagai kalenta baturi kana-kana kodia. Yang ketiga, kijagai kalenta baturi nawa-nawa anu kodia. Neji ni tos itu jadi dipakai sembayang. Puna si tindri minjo panggauka nga. Ruku sujud. Kemudian kanak-kanata cara kita menyebutkan ayat. Kemudian nawa-nawata memang betul-betul kita khusus kepada Allah. Itulah namanya sholat yang terbaik. Jadi ia menjawab pasangku. Selanjutnya rigantingan talasatta. Mumpung itu rigantingan talasatta. Ritajamin tapatubuta. Kiparakai laloi tunggal alasan ni batang kalenta kikatutulali pamerena mangesalana kipalewai ribatena nabaji puen poteranganna iya boya memang mi kareng ane rilino rigantingan talasatta mate kisalang na kisasala kalenta apare memang ki bokong kak dotti no tabaria sombalambella natai na labuana ane lino sanna jilomolomona iya panasukara lona liwa cina-cinita. Cini-cini ka iri katalasana tawa. Cini-cini ka iri pakalumanyangana tawa. Katalasana to marainga. Turu-turu ka kiri rimpuana parang tatau. Teya ki saribatang. Ki urangi saribatang. Annelino ni kanaya tampak mapasayan rannu. Kasiasi iari ka kalumanyang. Si kanato jem belo-belo ri talasatta. Parasagang ahira iya mi antu empuang maknanungang. Mate tolere paki pamuntulina teki pasayuri kalenta takalupa ni kanaya lamate. Jadi si kama jane kapang akule ku paparampian ki ridalekan tangaseng dasi na dasi. Akule ajari papilajarang siagaran papakainga mangiri katengaseng labi pa di bakang kalengku tabi tumak bicaraya sehingga niat ngasem maki anne termasuk tahu upakah yari ka tahu beruntung selamat rilino
la bi pari akhir sallang nakian tamak di surugana kari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya persilakan kepada. Terima kasih Samin, dan ini mudah-mudahan bermanfaat pada kita. Ini dihadiri oleh para ulama ini. Masya Allah ya. Usia tabarak. lanjut masih aktif. Iya iya iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.